So guys, kita bertemu kembali di dalam sel muda-mudi kita secara online. Nah, berikan kemuliaan dan tepukan bagi diri Anda sendiri karena kita bertemu sekali lagi di tempat ini bukan karena kekuatan kita, melainkan karena rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Kita dapat berkumpul sekali lagi, amin. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia yang terdiri daripada Malaya, negeri Sarawak dan negeri Sabah. Nah, mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan untuk pembentukan Malaysia, dan juga kita berdoa untuk memulakan sel kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di syurga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami menaikkan syukur dan pujian kami atas negara kami ya Tuhan, Malaysia. Kami serahkan kami dan setiap rakyatnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau terus melimpahkan karunia dan rahmat dan berkat-Mu atas negara kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk sel kami pada malam ini. Kiranya setiap yang letih lesu diberikan kenyamanan, diberikan kelegaan ya Bapa. Terima kasih, pimpin kami dari mula pertengahan hingga akhir. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan nama-Mu terus ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita masih dalam ruangan Icebreaker. Icebreaker kita pada minggu ini adalah sambungan Icebreaker yang minggu lalu. Nah, ia adalah kuis Alkitab part 2, part yang kedua. Oke, jasa peraturannya sama saja. Saya akan memberikan kamu soalan dan ada pilihan jawaban. Pilihan jawabannya adalah sama, ada A, B, C ataupun D. Oke, kita masuk dalam soalan yang pertama. Perjanjian baru yang paling banyak ditulis oleh siapa? A. Matius, B. Yohanes, C. Paulus, D. Markus. Jawabannya adalah Paulus. Huruf C jawabannya. Oke, soalan yang kedua adalah apakah tulas terakhir yang menimpa orang Mesir? A. Air menjadi darah, B. Kematian anak sulung, C. Sakit penyakit, ataupun D. Belalang. Jawabannya adalah B. Kematian anak sulung. Soalan yang ketiga. Kitab Wahyu ditulis oleh siapa? A. Yohanes, B. Matius, C. Paulus, D. Markus. Siapakah yang menulis Kitab Wahyu? Jawabannya adalah Yohanes. Soalan yang seterusnya adalah dengan berapakah keping perak Yudas menjual Yesus? A. 3 keping perak, B. 25 keping perak, C. 30 keping perak, D. 50 keping perak. Jawabannya adalah C. 30 keping perak. Nah, soalan yang seterusnya. Apa tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh? A. Pelangi, B. Bahtera, C. Keselamatan, D. Keturunan seperti pasir dan bintang. Jawabannya adalah E. Pelangi. Oke, soalan yang seterusnya adalah dengan apa Esau menjual hak kesulungannya? E. Bubur kacang merah, B. Berkat ayahnya, C. Daging yang sedap,
B. Harta. Jawabannya adalah bubur kacang merah. Soalan seterusnya, di mana Tuhan memberi 10 hukum Tuhan kepada Musa? E. Di Gunung Sinai, B. Di Bukit Sion, C. Di Gunung Kinabalu, D. Di Bukit Perawan. Jawabannya adalah di Gunung Sinai. Oke, soalan yang terakhir. Siapakah raja pertama bangsa Israel? E. Yohanes, B. Saul, C. Musa, D. Salomo. Jawabannya adalah B. Raja Saul. Tahniah bagi kamu yang sudah menjawab dengan betul, dan tahniah juga bagi yang sudah mencoba menjawab. Berikan tepukan untuk diri sendiri dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, melalui game ini saya ingin mendorong dan menasihati kita semua supaya kita merajinkan diri untuk membaca Alkitab agar kejadian-kejadian ataupun kisah-kisah yang ada dalam Alkitab menjadi pengetahuan dan agar kita mengerti kisah perjalanan dari awal penciptaan sampai wahyu, di mana Tuhan mengarahkan kita untuk rajin membaca Alkitab. Tahniah untuk kamu, dan sekarang adalah masanya untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Mari katakan bersama. Untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku
adalah bagi Tuhan Allah kita. Sungguh Tuhan, Engkau adalah satu-satunya Allah yang berkuasa di atas seluruh bumi dan bahkan di syurga ya Tuhan. Saat ini kami ya Tuhan menyatakan dengan iman kami bahwa Engkau adalah Allah di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah pemilik hidup kami, dan bahwa selain Engkau tidak ada yang lain ya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di syurga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di syurga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di syurga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita menaikkan sembah kita bagi Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan,
tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari jemaat Tuhan katakan bersama, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sebab Kau Tuhan, Kau Allah kami, selain Kau tiada yang lain, hanya Engkau satu dalam hati kami. Selamanya. Sekarang kita masuk di dalam ruangan firman Tuhan. Jadi saya mendorong untuk kita semua mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Mari kita persilakan Cik Quincy untuk membawa kita di dalam renungan firman Tuhan. Hai semuanya, tanya kepada Anda yang setia mengikuti SAY, yaitu St. Andrew Youth Beluran. Oke, tanpa membuang masa, mari kita berdoa terlebih dahulu dan mempersiapkan hati kita mendengar refreshment yang telah kita dengar pada kebaktian Ahad pada minggu lepas oleh penginjil Stephen. Mari kita berdoa. Bapa syurga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Sekali lagi kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu kami buka hati kami membuka fikiran, fokus kami kepada Engkau, dan biarlah kami dapat mengadaptasikan segala yang ingin Engkau sampaikan, nyatakan kepada diri kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, jadi pada minggu lepas kita telah mendengar tema khotbah yang disampaikan oleh penginjil Stephen, yaitu kesaksian Nathanael yang diambil daripada Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga ke 51. Nah, siapakah pribadi Nathanael ini? Nah, namanya bermaksud pemberian Allah. Dia berasal daripada Kana, Galilea. Dia juga seorang daripada 12 orang murid Yesus. Oke? Nah, apakah definisi saksi? Saksi ialah orang yang mengetahui atau melihat sesuatu perkara dan boleh memberi keterangan. Jadi, apakah yang kesaksian Nathanael mengenai Yesus Kristus di dalam diri dia? Nah, pada mulanya Nathanael meragui Yesus. Mengapa dia meragui? Nah, pada masa itu Filipus ingin membawa Nathanael berjumpa dengan Yesus Kristus. Tapi sebelum mereka datang kepada Yesus, di dalam ayat ke-46, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Macam dia tidak percaya ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Tetapi apa yang dia buat di situ, dia tidak berhenti di situ, tetapi dia mulai mencari kebenaran itu. Apakah benar? Betulkah? Jadi Nathanael datang bersama-sama dengan Filipus, berjumpa sendiri, bersemuka dengan Yesus Kristus. Nah, jadi kita lihat di sini. Yesus mengatakan kepada Nathanael, lihatlah, di dalam ayat yang ke-47, lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Tetapi Nathanael mengatakan kepada Yesus di dalam ayat yang ke-48,
bagaimana engkau mengenal aku? Dan Yesus menjawab kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, jadi dia terkejut bahwa Yesus telah melihat dia. Oke, nah sebagai contoh, bagi diri saya lah sendiri kan, bagi kita semua lah, kita dapat mengenal seseorang itu walaupun kita tidak pernah berjumpa dia secara semuka, tidak mengenali latar belakangnya, tetapi kita tahu pribadi ini bukan calang-calangnya ketika kita merasakan ada sesuatu aura, sesuatu wibawa yang ada di dalam dirinya ketika kita bersemuka dengan dia. Nah, sebagai contoh, saya mengenali Bishop, memang saya kenal dia lah, cuma untuk berhadapan dengan dia saya tidak berani karena saya tahu dia ini bukan calang-calang orangnya, apalagi dia memiliki title sebagai bishop. Jadi apa yang saya buat kalau saya jumpa dia, saya akan cepat-cepat menghilangkan diri sebelum dia nampak saya. Walaupun mungkin dia nampak saya lah, cuma saya berusaha ke kiri atau ke kanan untuk tidak bersemuka dengan dia. Tetapi apa yang terjadi setelah bertahun-tahun dan terlibat di dalam pelayanan kan, rupanya bishop kita ini sangat very despoting person lah. Jadi dia kamceng satu kepala. Jadi bagi kita semua, kalau kita jumpa dengan hamba-hamba Tuhan, mereka ini sangat baik dan sangat satu kepala dan boleh bergaul dan masuk dengan cara muda-mudi kita. Oke, macam Ken dan Aaron juga sangat-sangat boleh masuk dengan muda-mudi kita. Oke, ketika Nathanael datang kepada Tuhan Yesus, apa yang dia dapat nyatakan, apa dia dapat rasakan? Nah, dengan pertemuan mereka itu, Nathanael bukan sahaja berasa kagum dan takjub Tuhan Yesus, mereka bersemuka satu sama lain, dan dia juga dapat mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nah, jadi dia berkata sedemikian rupa kepada Yesus, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Dia merasakan heran dan takjub betapa besarnya iman yang ada di dalam diri Nathanael. Oke, nah jadi kita melihat bagaimana Nathanael memberi kesaksian pribadi Tuhan Yesus sehingga dia mengakui bahwa Yesus ialah anak Allah, Yesus ialah raja orang Israel. Nah, jadi di dalam kesaksian Nathanael ini, dia mengajar kita bahwa bagaimana Nathanael dapat menikmati janji Tuhan di dalam hidupnya, yaitu apa yang diberikan kepadanya ialah di dalam ayat yang ke-51. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada Nathanael, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, jadi itulah janji Yesus kepada Nathanael. Tetapi dengan syarat di dalam ayat yang ke-47. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya, yaitu di dalam diri Nathanael. Begitu juga dengan kita untuk menikmati janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus menjaga hati kita, pikiran kita untuk tidak memiliki keraguan, kepalsuan, dan kita harus sungguh-sungguh memberikan pengakuan siapa Yesus di dalam hidup kita. Dengan itu barulah kita dapat menikmati janji Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan di dalam diri kita. Nah, jadi apakah kesaksian kita kepada orang lain? Bagaimana kita dapat menyatakan Yesus Kristus
hidup di dalam diri kita. Mari kita lihat kembali apa yang kita kongsikan di dalam media sosial kita. Sebab kita sekarang tidak face to face. Apa yang boleh kita buat ialah kita up kita punya status, post di wall kita, sama ada di FB, di IG, di WhatsApp status, di Twitter dan sebagainya lah. Jadi apa yang kita kongsikan, adakah itu sesuai dengan penerimaan orang sekeliling ataupun berpadanan dengan apa yang Yesus telah nyatakan, telah lakukan di dalam hidup kita? Bagaimana pemakaian kita, bagaimana percakapan kita, bagaimana pergaulan kita. Nah, sebenarnya apa yang kita buat, sama ada orang kenal atau tidak kenal kita, terutama orang yang tidak mengenal kita, apa yang kita lakukan di depan mereka sebenarnya itu menunjukkan secara tidak langsung kepribadian kita. Sebab orang mudah judge dengan apa yang mereka nampak dahulu sebelum menyelidiki latar belakang kita. Betulkah tidak? Nah, tetapi janganlah itu membuatkan mereka tersandung karena siapa kita di kacamata mereka for the first sight. Begitu. Jadi mungkin ada kata-kata yang kita dengarkan, lebih baik berterus terang daripada buat tersembunyi. Buat apa juga tersembunyi? Bagus lagi berterus terang. Itu kan lagi oke. Nah, itu betul. Tetapi mari kita selidiki semula kebenaran firman Tuhan. Dengan itu kita akan tahu apakah itu sesuai dikongsikan atau dilakukan atau dibuat kepada umum atau tidak. Berbalik kepada apa yang kita buat secara umum di luar sana. Apakah itu sesuai? Apakah itu mencerminkan Yesus di dalam diri kita sebagai pemuda-pemudi yang mengenal Tuhan Yesus? Ingat, apa yang kita buat, apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, sebagai orang Kristen kita dilabel ini adalah murid Yesus. Tetapi adakah itu berpadanan dengan pengajaran Yesus yang telah kita terima, yang diajarkan di dalam hidup kita ataupun tidak? Jadi kawan-kawan, berhati-hati dengan apa yang kita kongsikan di media sosial. Katakan kepada orang-orang di sekeliling kita, pemakaian kita, pergaulan kita. Berhati-hati, sebab janganlah kita mempermalukan Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Marilah kita seperti Nathanael yang tidak ada kepalsuan, yang tidak ada keraguan, tetapi dia sungguh-sungguh mengakui Yesus ialah Tuhan, Yesus ialah anak Allah, Yesus ialah Raja Israel yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang ringkas ini ya Tuhan, dan biarlah itu dapat menegur kami dan kami benar-benar dapat menerimanya dengan hati yang terbuka, dan kami dapat belajar firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidup kami. Kami sadar kami sangat terkekang dengan kedagingan kami, namun kami memohon pertolongan daripada Roh Kudus agar memampukan kami untuk menjadi pribadi yang Engkau ingin kami hidupi di dalam hidupan kami ya Bapa di syurga. Tolong kami ya Tuhan menjadi pemuda-pemudi yang memiliki kesaksian yang benar, yang tulus dan tidak ada kepalsuan, tetapi pribadi yang adalah murid ataupun anak Engkau yang taat, hormat akan Engkau ya Bapa di syurga. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi hidup kami ke dalam tangan Engkau, dan kami bersyukur untuk persekutuan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengumuman kita pada minggu ini adalah: pertama, jangan lupa untuk mendorong adik-adik kita maupun anak-anak buah kita untuk mengikuti sel kanak-kanak pada hari Ahad jam 1 petang. Pengumuman yang kedua, saya juga mendorong kita semua untuk mengikuti kebaktian kita pada setiap hari Minggu jam 9 pagi.
Nah, saya juga ingin mendorong kita semua untuk sekali lagi bertemu pada minggu hadapan di dalam hari yang sama, hari Jumat, jam 7 petang di dalam sel Muda Mudi kita secara atas talian. Mari kita lebih giat untuk membawa dan mendorong kawan-kawan kita untuk mengikuti sel Muda Mudi ini bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk dalam ruangan doa. Doa yang pertama, mari kita berdoa untuk pandemi COVID-19 ini, agar pandemi ini akan segera berakhir. Dan doa yang kedua, kita berdoa untuk daerah kita, daerah Beluran. Kita berdoa untuk kesejahteraan, perlindungan, penyembuhan bagi yang sakit. Dan kita berdoa juga semua pelajar yang masih dalam PDPR agar mereka bijak terus membagikan masa mereka berada di rumah, melakukan pekerjaan rumah, melakukan pekerjaan sekolah, ataupun menjalani rutin harian tanggung jawab mereka sebagai anak. Kita juga mau berdoa untuk kita semua agar kita terus semakin giat mengikuti Tuhan dan mengikuti sel Muda Mudi kanak-kanak maupun kebaktian. Amin. Mari kita berdoa untuk perkara ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami berdoa untuk pandemik ini COVID-19 ya Bapa, agar segera berakhir di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa untuk front lainnya, untuk semua kami ya Tuhan, barisan hadapan maupun barisan belakang ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan dan keteguhan hati dan juga keyakinannya Tuhan bahwa semua ini akan berakhir. Kami berdoa bagi yang sembuh ya Tuhan, yang sakit ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Dan yang sembuh Tuhan, kami bersyukur untuk kesembuhan yang Tuhan telah berikan ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk daerah kami Beluran ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati agar daerah kami ya Tuhan terus di dalam perlindungan dan penjagaan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa apapun ekonomi kiranya semuanya dalam keadaan yang stabil, dan kami berdoa untuk daerah kami Tuhan berkati agar hasil penghasilannya Bapa berlipat kali ganda. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pelajar yang mengikuti PDPR pada saat ini. Bapa, apapun yang mereka lakukan, kesibukan mereka di rumah, kesibukan mereka dalam pekerjaan sekolah mereka, rutin harian mereka, kiranya mereka juga ya Bapa memberi waktu ataupun masa bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesembuhan bagi setiap yang sakit. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan selalu melindungi dan memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita dalam doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nah, kita bertemu lagi di dalam pertemuan Sel Muda Mudi pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Jumpa minggu hadapan. Haleluya, mari kita berdiri bersama-sama dan mari kita menyanyikan puji-pujian ini sambil bersiap menantikan kedatangan Raja Kemuliaan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, tepuk tangan mari meninggikannya, bersorak-sorai puji Tuhan. Angkat suara mari bersuka cita, sebab Dialah Raja, Anak Allah yang akan datang. Sebab Dialah Raja, mari kita meninggikan Dia. Bersiap, jangan lalai berjagalah. Bersiap, jangan lalai berjagalah, sambil kita menantikan Dia. Mari kita memuji Tuhan, tepuk tangan mari meninggikannya, bersorak-sorai puji Tuhan. Angkat suara mari bersuka cita, sebab Dialah Raja, Anak Allah yang akan datang. Sebab Dialah Raja, mari kita meninggikan
setia